Selamat pagi Ibu Jenika. Ya, Bagaimana selamat kabar pagi hari ini? Bapak. Apakah ada hal tertentu yang ingin kita bahas dalam sesi coaching hari ini? Iya Pak, ada satu hal yang cukup mengganggu saya akhir-akhir ini. Rekan kerja saya sering absen dan itu mempengaruhi proses belajar mengajar kami Pak. Baik, terima kasih Ibu telah berbagi. Bisa Ibu jelaskan lebih lanjut tentang situasi yang Ibu alami di sekolah? Berapa sering rekan kerja Ibu itu absen dan bagaimana hal itu mempengaruhi pekerjaan di sekolah sebagai tim? Iya Pak, dia sering absen, bisa 3 kali seminggu atau lebih. Tugas-tugasnya jadi terbengkalai dan akhirnya harus kami yang menyelesaikannya Pak. Ini membuat kami kelelahan dan frustasi Pak. Baik, saya mengerti dengan situasi yang Ibu hadapi. Bagaimana perasaan Ibu tentang situasi ini? Apakah ada dampak lain yang Ibu rasakan, baik secara pribadi maupun profesional? Saya sangat merasa frustasi dan terbebani, Pak. Bahkan membuat guru yang lain merasa cemburu. Saya juga khawatir ini akan mempengaruhi penilaian kinerja sekolah secara keseluruhan, Pak. Mari kita pikirkan beberapa langkah yang bisa Ibu ambil untuk menangani masalah ini. Apa yang menurut Ibu bisa dilakukan untuk mengatasi absensi rekan kerja Ibu ini? Mungkin, Pak, saya akan mencoba berbicara langsung dengan rekan kerja saya yang sering melakukan absensi itu, Pak, yang sering tidak hadir. Baik Ibu, itu salah satu yang sangat bagus. Bagaimana jika Ibu menetapkan beberapa tindakan spesifik, misalnya Ibu bisa menjadwalkan pertemuan dengan rekan kerja minggu ini dan mencoba berbicara dengan rekan kerja tersebut dalam beberapa hari ke depan. Bisakah Ibu berpikir untuk melakukan ini? Iya, Pak, saya rasa saya bisa melakukannya. Saya akan mencoba menjadwalkan pertemuan dengan guru-guru yang lain besok, Pak. Dan juga akan berbicara langsung dengan rekan kerja yang sering absen itu juga besok, Pak. Baik Ibu, bagus sekali. Saya akan mengikuti perkembangan yang Ibu akan lakukan dan kita bisa membahas hasilnya dalam sesi pertemuan kita berikutnya ya Bu ya. Tetap Iya, semangat, jangan ragu untuk menghubungi saya jika memang Ibu membutuhkan dukungan lebih lanjut. terima kasih, Pak. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi situasi ini sekarang, Pak. Baik Bu, tetap semangat Ibu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat Oke, pagi, Pak Hotma. baik selamat pagi Bu. Eh, saya ingin membahas tentang salah satu siswa saya yang sering berperilaku nakal di kelas. Saya merasa kesulitan untuk menanganinya. Baik, saya senang Bapak datang untuk berdiskusi. Apakah Bapak menceritakan lebih lanjut tentang
situasi ini dengan tenang, Pak? Baik, Ibu. Siswa ini ketika mengajar di kelas sering mengganggu teman-temannya, tidak mendengarkan saat saya mengajar, dan kadang bahkan menantang otoritas saya di depan kelas. Saya sudah mencoba beberapa pendekatan, tetapi tampaknya tidak ada yang berhasil, Ibu. Terima kasih, Pak, sudah mau berbagi. Apakah ada pola tertentu atau situasi spesifik di mana perilaku nakal ini atau anak yang hiperaktif ini sering muncul, Pak? Sepertinya perilaku nakalnya paling sering muncul saat pelajaran yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam pelajaran saya. Dia juga lebih sering nakal ketika ada kegiatan yang melibatkan kelompok, Ibu. Jadi ketika ada kerja kelompok, bukannya dia ikut berpartisipasi, namun mengganggu. Baik, Pak, itu informasi yang sangat berguna. Apakah ada faktor eksternal atau internal yang Bapak pikir bisa menjadi penyebab perilaku ini? Mungkin dia kesulitan dengan pelajaran yang saya bawakan dan merasa frustasi. Saya juga mendengar dari rekan guru lain bahwa mungkin ada masalah di rumahnya mempengaruhi perilakunya di sekolah, Ibu. Berdasarkan informasi ini, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu siswa ini, Pak? Mungkin pendekatan yang lebih personal atau perubahan dalam metode pengajaran? Saya pikir untuk memberikan perhatian lebih kepada dia, mungkin dengan bimbingan individu. Saya juga akan mencoba membuat pelajaran yang lebih interaktif agar dia lebih terlibat dalam proses belajar mengajar di kelas. Baik, Pak, itu ide yang sangat bagus. Apa langkah pertama yang akan Anda menerapkan solusi ini, Pak? Saya akan mulai dengan mengajarnya berbicara secara pribadi untuk memahami perasaannya dan mencari tahu bagaimana saya bisa membantunya. Setelah itu, saya akan mencoba beberapa metode pembelajaran baru dalam beberapa minggu ke depan ini. Luar biasa, Pak. Saya yakin dengan pendekatan ini, Bapak bisa membuat perubahan positif. Jangan ragu, Bapak, untuk kembali jika memerlukan dukungan lebih lanjut. Terima kasih, Ibu, atas saran dan juga pencerahan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya akan lebih memperbaiki ke depan dalam menghadapi hal yang interaktif ini. Terima kasih, Ibu. Baik, Pak. Sama-sama, Pak.